meneruskan jiwa sosial saya juga kepada anak-anak saya. Jadi apa yang saya dapat dari Angkatan Laut saya aplikasikan di sana. Mempunyai cita-cita ingin mewakafkan sisa usianya di desa. Korps Wanita TNI Angkatan Laut tepat pada hari ini 5 Januari 2024 memasuki usia yang ke-61 tahun. Kiprah Kowal di tengah masyarakat, bangsa dan negara tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyak karya, karsa, serta prestasi yang telah diukir selama ini. Salah satunya yaitu dari prajurit Srikandi Laut yang penuh inspiratif dan kreatif, yaitu Mayor Laut Khusus Wanita Enik Sukartin. Assalamualaikum Mayor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya memperkenalkan diri? Silakan Mayor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mayor Laut Khusus _W Enik Sukartin NRP 17079 _W. Saat ini saya berdinas di Lantamal 3, tepatnya di staf logistik Lantamal 3 sebagai Pabanja Simak BMN. Mungkin itu saja sekelumit perkenalan dari saya. Ya. Mayor Enik ini pernah menjadi ketua penggerak PKK di Desa Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Iya. Bisa diceritakan Mayor kisahnya? Baik, awalnya setelah suami itu purna ya. Suami saya bernama Mayor Marinir Rudianto. Jadi pada saat itu terakhir berdinas di Dinas Potensi Maritim Kormar, dan setelah purna beliaunya juga mempunyai cita-cita ingin mewakafkan sisa usianya di desa. Oleh karena itu beliaunya ikut kompetisi menjadi kepala desa Bulakamba, sehingga juga sesuai dengan hati nuraninya ya, terpanggil dengan hati nuraninya, juga aspirasi masyarakat supaya Pak Rudi ini menjadi kepala desa, sehingga pada tahun 2020 beliaunya terpilih menjadi kepala desa dan dilantik oleh Bupati Brebes. Karena Desa Bulakamba itu Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sehingga yang melantik menjadi kepala desa adalah Bupati Brebes, termasuk saya selaku istrinya mau nggak mau harus mendukung tugas suami sebagai Ketua TPPKK Desa Bulakamba. Itu perjalanannya. Oke. Maaf nih, kalau saya penasaran sama kisah awal ketemunya Mayor Enik dengan suami ini di mana, Mayor? Waduh, itu 31 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1991 ya. Mungkin belum ada yang lahir. Kayaknya di Maritim belum lahir, jadi kami pertemuan itu pada saat itu di Dinas di Seskowal. Di Seskowal tahun 1990. Kemudian saya bertemu dengan Bapak Rudianto itu tahun 90-91. Saya tahun 90-92 itu nikah. Kemudian dikaruniai 2 orang anak itu. Jadi pertemuannya seperti itu. Pertemuan singkatnya seperti itu ya. Iya. Untuk Mayor Enik sendiri tadi berdinas di Lantamal 3. Iya. Dan untuk Bapak di? Bapak kalau terakhirnya di Kormar. Kalau pada saat awal pertemuan saya di Seskowal, Bapak tetap di Kormar ya. Sehingga ketemunya di situ lah kira-kira. Oke. Dari penelusuran tim kami, ini tuh ada banyak kegiatan yang menyasar masyarakat selama Bapak berdinas. Bisa diceritakan Mayor selama mengabdi? Ya, selama mengabdi Bapak di Marinir terutama, kebetulan juga berkaitan dengan banyak sekali ketemu masyarakat. Ya, masyarakat terutama di Desa Bulakamba. Kebetulan di Jakarta ini ada paguyuban, yaitu warteg ya. Warung Tegal ya, ada paguyuban warteg se-Jakarta. Jadi beliaunya kebetulan yang pegang. Jadi seluruh masyarakat warteg kan kebetulan di Jakarta ini beliaunya
kenal persis. Dan ada juga satu lagi adalah paguyuban Masigap. Itu agak meluas lagi, yaitu paguyuban gabungan antara Tegal Brebes yang diketuai oleh Bupati Brebes pada saat itu. Dan di Jakarta Pak Rudi juga sering ketemu para warga Brebes yang memperakasai seluruh Jakarta tentang wartekan seperti itu. Perwartekan Ya, ya. perwartekan. Jadi beliaunya itu punya paguyuban di sini gitu. Jadi Mayor Enik ini sebagai Korps Wanita Angkatan Laut, Iya. tapi juga sebagai ketua Ketua penggerak TPPKK PPKK. Desa Bulakamba. Iya. Itu gimana cara membagi waktunya? Ya, pada saat itu mau nggak mau ya saya sebagai juga sebagai Kowal, Korps Wanita Angkatan Laut, kemudian sebagai ibu rumah tangga juga, plus tambahan tugas yaitu mendampingi suami sebagai ketua TPPKK Desa Bulakamba. Saya biasanya ke Bulakamba itu setiap weekend, jadi pulang kerja hari Jumat sore saya berangkat ke Bulakamba, kemudian mulai hari Sabtunya saya mulai aktif di desa itu, nemuin warga, keliling warga, ke rumah-rumahnya warga sehingga bisa terpenuhin semuanya dan tidak mengganggu dinas ya, terutama dinas di Angkatan Laut. Kemudian juga hari Minggunya kami biasanya sering kumpul-kumpul juga dengan ibu-ibu warga di Desa Brebes. Bulakamba untuk melaksanakan olahraga bersama di balai desa di sana. Dan di Bulakamba itu adalah desa yang sebetulnya bukan terpencil, tapi taraf hidupnya warganya itu ada beberapa yang masih di garis kemiskinan ya, sehingga saya prihatin banget melihatnya. Untuk itu saya kepengen mendobrak sumber daya manusia yang ada di sana. Kebetulan karena saya ketua PKK, dari yang saya angkat adalah sumber daya manusia yang dari ibu-ibu ya, dari ibu-ibu PKK di sana, supaya ada kegiatan-kegiatan tidak hanya masak, cuci baju dan sebagainya. Jadi di sana harus punya kreativitas untuk mendongkrak terutama ekonomi yang berada di sana gitu. Di sana itu Mayor sudah menggerakkan ibu-ibu di sana dari tentu ekonominya, budayanya, dan agama ya. Alhamdulillah. Jadi setelah saya mendampingi suami di sana, yang pertama dalam 1 tahunnya itu saya sudah mengukir prestasi. Terutama yang pertama adalah juara 1 tingkat kecamatan dalam administrasi ya. Karena kami sudah terbiasa di Angkatan Laut ini tertib administrasi, jadi saya untuk mengaplikasikan di desa itu alhamdulillah gampang ya. Jadi juara 1 tingkat kecamatan di desa di Kecamatan Bulakamba. Kemudian kalau untuk balita ya, tentang balita saya alhamdulillah posyandunya tingkat 2, juara kedua tingkat kabupaten. Ya, waktu itu yang mendominasikan adalah Bupati Brebes yaitu Ibu Ida. Jadi di situ saya memang benar-benar mengedepankan generasi muda, generasi penerus, khususnya kaum balita ini harus benar-benar kita upayakan supaya dia tumbuh kembangnya lebih bagus. Tidak ada yang sekarang ini yang dinamakan stunting ya. Jadi mudah-mudahan stunting ini bisa ditekan supaya tidak meledak lagi, karena kekurangan gizi itu adalah menyebab untuk daya pikirnya bayi dan balita. Jadi di situ saya tetap aktif di Posyandu. Kemudian kalau tentang agama, saya biasanya setiap hari Sabtu setelah ibu-ibu masak itu saya biasanya kumpul-kumpul di satu RT ya, di satu RT. Kebetulan di Desa Bulakamba itu ada 5 RW terdiri dari 21 RT. Kemudian warganya ada 5.000 warga ya, penduduk, sehingga saya tidak gampang tentunya untuk mengumpulkan. Tapi alhamdulillah saya menitik beratkan kepada RW 5, terutama RT saya itu RT 2, itu setiap hari Sabtu setelah selesai masak saya kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Daripada ngerumpi lebih baik ngerumpi yang bermanfaat. Jadi di situ saya
berusaha untuk membagi-bagikan Al-Qur'an, kita ngaji bersama di situ. Ada yang sudah bisa ngajarin yang belum bisa. Karena di sana juga memang masih minim guru ngaji. Jadi di sana memang pure masih ya tertinggal, tapi agak sedikit majunya itu memang agak pelan-pelan ya gitu. Kemudian ada lagi di dalam kreativitas seni budaya, saya di sana mengedepankan kepada masyarakat biasanya setelah senam pagi, saya adakan kumpul-kumpul itu membuat kreativitas yaitu prakarya, anyaman yang terbuat dari daur ulang plastik. Itu saya buat sebagai anyaman tas ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah perekonomian, mendobrak perekonomian di desa Bulakamba. Minimal bisa buat nambah beli cabai ya, menutup dapur para ibu-ibu yang notabene membantu suami. Tapi alhamdulillah selama ini masih jalan untuk anyamannya, sehingga dan sudah dikirimkan. Mungkin kalau ada yang jalan-jalan ke Bali, itu di Bali ada tas-tas anyaman itu ya dari hasil karya dari desa Bulakamba. Ya. Mayor, menjadi seorang pemimpin itu kan tidak mudah ya. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah dan harus memiliki kreativitas, apalagi sebagai ketua PKK. TPPKK ya. Saya sendiri sebagai anak muda ini cukup kagum dengan Mayor Enik ini. Inspirasinya itu dari mana? Ya, saya mendapatkan ilmunya ini banyak karena saya juga sudah lama berdinas di TNI Angkatan Laut. Tentunya dari Angkatan Laut inilah saya aplikasikan kepada desa, terutama menjadi ketua TPPKK Desa Bulakamba, sehingga tidak sulit. Jadi apa yang saya dapat dari Angkatan Laut saya aplikasikan di sana. Dan kebetulan juga suamiku juga ikut terjun langsung. Jadi saya biasanya berdua sama beliaunya itu turun ke warga-warga, turun di situ. Mungkin pagi-pagi kita sudah ditawarin kopi. Ya udah ikutan di situ, sehingga kita semakin akrab. Dan ini yang saya bawa di Angkatan Laut ini adalah tak bawa ke kampung. Setiap habis olahraga, Dek, saya itu membuat bubur kacang hijau yang di atasnya itu diselingi telur rebus ya. Jadi kita makan bersama setelah olahraga, kita bareng-bareng menikmati kacang hijau dan telur rebus. Itu kayaknya tradisi Angkatan Laut juga gitu kan. Jadi lebih akrab dengan warganya. Iya, lebih akrab. Jadi tidak sulit untuk mengembangkan di situ. Dan juga kemarin saya juga membawa oleh-oleh dari Angkatan Laut yang disumbangkan waktu itu. Kami dinas di Koarmada 1. Jadi saya minta, kebetulan ada Laksamana Trisna itu membawa bingkisan untuk anak-anak balita. Jadi kami minta sekitar 300 piece untuk saya bagikan kepada 3 PAUD yang ada di desa saya. Jadi saya bagi-bagikan. Saya kebetulan juga pakaian Angkatan Laut ini karena saya mewakili. Saya terima kasih banget kepada Angkatan Laut juga ikut menyumbangkan bingkisan itu untuk anak-anak PAUD yang ada di Desa Bulakamba. Terima kasih atas sumbangsihnya Ibu Tresna dan pimpinan Angkatan Laut. Terima kasih banyak. Mayor Enik ini udah punya prestasi yang dari Korps Wanita ya, Mungkin. Dari sebagai Korps Wanita sudah memiliki banyak prestasi. Kabarnya saat masih Sersan 2 pernah menjadi pramugari haji. Oh iya. Pada saat Sersan 2 saya masih usianya 25 tahun ya. Kebetulan kami sendiri juga sudah punya anak. Waktu itu ada perekrutan untuk menjadi pramugari haji. Jadi tahun 97 itu kami masih bergabung 5 angkatan darat, laut, udara, polisi. Jadi kebetulan direkturnya itu dari Angkatan Udara. Marskal bintang 1.
Marskal pertama. Iya, Marskal pertama Supardi waktu itu tahun 97. Jadi saya mengikuti tes di pramugari, kebetulan terpilih. Saya home base pertama Solo. di Solo. Di Solo. Home base pertama di Solo. Saya terpilih lagi di tahun 98 itu Di di Medan. Medan, ya di Medan. Dan itu bareng-bareng dengan teman-teman yang lain satu angkatan dari darat, kemudian dari laut, dari udara dan dari kepolisian kita gabung jadi satu untuk mengantarkan para jamaah haji. Dan di situ luar biasa, kita mengurusi bukan orang-orang yang muda lagi, jadi ngurusin orang-orang yang sudah lansia, ya, sudah lansia yang notabene juga agak kesulitan terutama menggunakan toilet ya. Kalau di pesawat itu namanya lavatory. Di itu juga kami membantu beliau-beliaunya itu bagaimana cara menggunakan peralatan-peralatan yang ada di lavatory seperti itu. Itu tugasnya pramugari. Jadi tugas pramugari itu mulia, ya. Sama dengan udah kita ngurusin orang tua sendiri gitu ya, sama aja kita berbaktilah sama orang tua sehingga tidak menemui kesulitan. Alhamdulillah lancar. Ya, lancar. Selama jadi pramugari ini pernah sebagai jamaah hajinya atau hanya pramugarinya? Pramugari pada saat itu tahun 97 kebetulan kami bersama teman-teman dikasih kesempatan. Jadi setelah mengantarkan haji selesai di Jeddah itu kloter terakhir kita diberikan kesempatan untuk ibadah haji. Jadi kita dikasih kesempatan untuk ibadah haji, kemudian setelah selesai kita mengantar lagi. Dan lebih hebatnya di dalam perjalanan itu kita ngurusin orang tua. Bagaimana orang tua itu ada yang tidak bisa makan. Akhirnya kan kita suapin dan sebagainya, nggak bisa jalan dan justru juga pokoknya seperti mengurus orang tua sendiri. Ya, jadi pramugari itu adalah pekerjaan yang mulia. Gitu. Ini kami dapat informasi tentang komodo exercise. Kedua, ada apa nih? Kayak ada kisah menarik dari kisah ini. Iya, jadi saya pun juga pernah ditunjuk sebagai panitia tim pendukung tim pendukung konsumsi waktu itu. Saya satu-satunya perempuan yang dari Jakarta. Jadi waktu itu di bawah pimpinan Komandan Laksamana Coki ya. Saya dibawa ke Padang dengan naik kapal perang. Kapal perang, iya, karena di situ kita membawa ubur rampe dari Jakarta. Karena saya tahu katanya informasi itu di Padang itu masih agak susah ya karena kita nantinya akan mengurusin 35 negara ya, tamu 35 negara. Kemudian saya harus membawa ubur rampe 1 kontainer itu dibawa dari Jakarta ke Padang. Dan di situ saya harus memang bergerak cepat dibantu oleh anggota dari Padang menyiapkan ubur rampenya, welcome fruit dan sebagainya itu macam-macam. Sehingga saya dikasih satu kamar itu seperti gudang atau penyimpanan buah. Jadi di situ saya rangkai sendiri buah karena di sana juga buah-buahan juga terbatas. Saya buah anggur itu mendatangkan dari Jakarta. Jadi di situ saya kerjakan sendiri bersama anggota dari sana, ngepres sendiri dan motong-motong buah juga. Iya, motong-motong buah paginya itu kita siapkan untuk sebagai ucapan selamat datang di hotel-hotel untuk tamu-tamu kita yang berada di Padang gitu. Jadi langsung terjun langsung, motong buahnya, ngepres sendiri, ngirim juga. Betul, itu sih pekerjaan nggak seberapa ya, tapi memang butuh kreativitas tersendiri gitu. Ini saya ini semakin kagum sama Mayor Enik. Kabarnya di tengah-tengah kesibukannya ini masih menimba ilmu. Ya. Gimana nih ceritanya? Jadi pada saat pandemi saya kebetulan ditinggal suami saya udah wafat. Kemudian anak saya akhirnya juga
berhenti untuk kerja, meneruskan menimba ilmu untuk kuliah S2. Kemudian di situ saya kan hanya mengantar setiap Sabtu. Nah, anak saya bilang, kebetulan saya punya anak 2. Yang satu ini sampai saat ini masih sebagai pengajar secara ikhlas ya di desa saya, di desa suami di Bulakamba. Jadi kuliah di S2 di jurusan hukum di Universitas 17 Agustus di Sunter. Anak saya bilang, mama daripada duduk-duduk gitu, lebih baik ikut menimba ilmu. Akhirnya saya pada saat itu kuliah menjadi di S1 karena saya belum pernah kuliah. Saya di S1 di jurusan hukum. Jadi di situ akhirnya alhamdulillah saya kemarin diwisuda pada bulan Oktober pada tanggal 5 tepatnya pada HUT TNI saya diwisuda menjadi S1 sarjana hukum. Nah, di perjalanan itu tentunya yang usia saya juga tidak muda. Saya juga tidak malu-malu untuk bertanya kepada anak-anak saya, kepada teman-teman saya yang masih muda untuk sebagai saya masukkan email dan sebagainya itu memang agak gaptek ya. Jadi saya memang disitulah saya harus benar-benar memacu diri saya untuk belajar. Tapi alhamdulillah dengan banyak teman-teman yang memberikan ilmu, mengajari saya sehingga saya bisa sampai selesai menjadi sarjana S1 hukum. Jadi rupanya belajar ini tidak mengenal tua ya, kapanpun kita harus mau belajar dan belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Wah, saya udah tua, saya berhentilah berkarya dan belajar, jangan seperti itu. Jadi kita tetap harus semangat untuk belajar menimba ilmu itu. Maaf sebelumnya nih Mayor, tadi Mayor menyampaikan kalau suami sudah berpulang. Ya. Maaf, boleh diceritakan kapan pulang dan sakit apa Mayor? Ya, sebetulnya sebelum jadi kepala desa, suami itu sudah pernah mengalami stroke, ya stroke ringan selama 3 bulan. Tapi beliaunya tetap semangat untuk berkarya pada saat itu menyelesaikan kedinasannya di Kormar. Kemudian setelah purna, alhamdulillah kebetulan sembuh dan beliaunya punya cita-cita ingin mewakafkan sisa usia saya di desa, membantu desa karena melihat desa ini sepertinya kok masih tertinggal, padahal kan sama ya di desa di mana-mana anggarannya juga sama, sehingga alhamdulillah terpanggil menjadi kepala desa dan beliaunya sembuh total. Dan juga beliau ini menjadi kepala desa adalah satu-satunya kepala desa yang tidak mengambil jatah bengkok ya. Jadi kalau di desa itu kepala desa itu digaji oleh bengkok ya, oleh sawah. Jadi mendapatkan 17 bau itu diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi ada yang untuk anak yatim, janda jompo, kemudian kepada masyarakat yang kurang mampu, biasanya yang meninggal itu dibebaskan untuk mengambil kain kafan. Kemudian juga untuk penerangan seluruh musola di desa itu ada 15 musola itu ya dari situ diambilkan. Dan juga membantu masyarakat miskin untuk supaya tetap berkarya tidak menggantungkan kepada bantuan-bantuan yang pernah dari pemerintah sumbangkan ke desa kami, sehingga mudah-mudahan upaya dan karya suami saya ini sampai saat ini bisa memotivasi untuk memperingan secara perekonomian di desa. Itu katanya Bupati, memang ini kepala desa satu-satunya yang memang tidak mengambil jatah bengkok yang ada di Kabupaten
Kabupaten Brebes ini gitu. Terima kasih. Oke. Meninggalnya maaf tahun berapa? Meninggalnya tahun 2000, ini sudah mau tahun kedua, nanti Februari tahun depan itu sudah 2 tahun ya, sehingga kaul kedua. Iya, kata suami saya, walaupun saya sudah meninggal, tolong teruskan jiwa sosial saya juga kepada anak-anak saya. Akhirnya maka dari itu sampai sekarang anak-anak saya juga mengajar SD Islam di sana Dengan sukarela. ya, dengan sukarela. Kemudian kebetulan anak saya yang kedua adalah dokter gigi. Itu kadang-kadang sebulan sekali ke sana itu memberikan ilmunya tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi, terutama pada anak-anak. Jadi mencegah gigi berlubang itu yang ditekankan dari suami saya. Dan suami saya itu selama menjadi kades punya moto, setiap ada warga yang meninggal, suami saya menjadi rodanya. Jadi sampai saat ini diikuti oleh pemimpin-pemimpin yang ada di sana, pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin desa. Ketika warganya meninggal, beliaunya adalah yang menjadi rodanya yang pertama. Itu hukumnya wajib. Ya, dan punya slogan ketika menjadi kepala desa adalah ajib. Ajib itu amanah, jujur, ikhlas dan berwibawa. Itu yang dibawa. Terima kasih, Dek. Sampai saat ini untuk kegiatan yang pernah almarhum laksanakan masih dijalankan? Ya, masih. Jadi saat ini kebetulan pemerintahan desa itu juga barometernya, alhamdulillah kemarin kan termasuk suami saya adalah pendobrak untuk memerangi korupsi ya. Jadi apapun kegiatan yang dana yang dicerahkan pemerintah kepada pemerintahan desa terutama itu pada saat suami menjabat memang dituangkan semua ke desanya supaya desanya itu ada perubahan. Dan juga sampai saat ini saya lupa tadi menginfokan bahwa Karang Tarunanya itu kami punya grup sepak bola. Kebetulan pada saat dinas waktu itu hobinya main sepak bola ya. Pada saat itu kami tinggal di Seskoal, itu beliaunya masih pada usianya sudah nggak muda lagi, ikut pertandingan sepak bola antar RW 17-an dan tangannya sampai patah. Makanya begitu jadi kepala desa itu kemarin mau follow up supaya desa ini tetap maju untuk Karang Tarunanya mengeksplor dengan kegiatan sepak bola. Dan pada saat ini masih berjalan. Setiap ada momen mungkin memperingati atau doa bersama untuk Pak Rudi, itu di tengah-tengahnya diselingi Rudianto Cup. Jadi sudah berjalan sampai saat ini, masih berjalan di desa kami. Di Desa Bulakamba ya. Sebenarnya ini kalau ngomongin produktivitas Mayor ini nggak ada habisnya. Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Sebentar lagi pensiun ya. Kedepannya ada rencana apa nih Mayor? Iya, mudah-mudahan setelah saya purna nanti pun juga saya pengen masih bermanfaat bagi tentunya bagi warga ya. Dengan perjalanan sisa kurang lebih 4 tahun ini, saya berusaha tetap masih terus belajar, dan ilmu yang didapat dari Angkatan Laut nantinya akan saya aplikasikan ke desa saya. Kebetulan saya kelahiran dari Ponorogo, Jawa Timur. Mungkin saya hijrah ke sana akan membawa juga ilmu-ilmu yang sudah saya dapat dari Angkatan Laut ke sana. Bisa saya
apa namanya, biar desa Terapkan. saya terapkan ya, bisa desa saya lebih maju lagi seperti desa yang ada di Bulakamba. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya nggak punya ilmu macam-macam lagi. Yang jelas dari Angkatan Laut banyak banget ilmu-ilmu yang kita bawa ya, Yang bisa apalagi diterapkan di ya sana. yang diterapkan. Jangan, pokoknya ilmu itu belajar dari mana saja. Iya. Dari mana saya belajari sampai dengan saat ini saya sudah tua pun saya masih terus belajar dan jangan bosan untuk selalu berbuat baik. Ya, nanti insya Allah hasil akhirnya juga akan baik Baik. seperti itu. Mayor, sampai saat ini hubungannya dengan warga desa Bulakamba itu masih baik, apa masih sering berkomunikasi Ya, atau gimana? saya kebetulan juga punya grup saya itu di Bulakamba sampai ada 20 ya. Saya punya grup paguyuban Desa Bulakamba, grup PKK Desa Bulakamba. Kemudian di dalamnya PKK itu juga punya kader ya. Kader itu yang mengurusi posyandu, itu juga punya grup macam-macam. Grup namanya grup sepak bola. Saya pun juga ikut. Jadi banyak sekali grup-grup sehingga sampai saat ini pun juga saya masih komen-komen memberikan support-support ataupun yang ada di Angkatan Laut ini kalau ada info-info terutama info untuk apa namanya putra-putri yang kepengen menjadi Angkatan Pendaftaran. Laut, biasanya saya share itu di grup Desa Bulakamba terutama, dan nantinya itu juga punya grup ini ibu-ibu ketua TPPKK sekecamatan, ada 19 desa. Jadi saya juga punya grup di situ, biasanya getuk tular sehingga cepet banget meluas pengumuman-pengumuman dari Angkatan Laut di sana. Terus juga kemarin saya mengibarkan ya tari senam Angkatan Laut. Angkatan Laut itu. Ya ada, saya sudah punya YouTube-nya, silakan mungkin di YouTube saya kalau enggak salah senam TNI Angkatan Laut mohon maaf, senam PKK Desa Bulakamba, tapi ini versi Angkatan Laut. Nah itu, jadi video-video saya sudah banyak yang ada di situ, YouTube ya, di YouTube ada juga kegiatan-kegiatan saya selama saya menjabat Ketua TPPKK Desa Bulakamba, di YouTube sudah ada di sana. Itu. Ada pesan untuk warga Bulakamba? Saya ucapkan kepada Desa Bulakamba, khususnya warga Desa Bulakamba, lebih khusus lagi pada ibu-ibu, tetap semangat, tetap berkarya, jangan putus asa, dan tetap maju supaya mendongkrak perekonomian Desa Bulakamba. Semangat. Semangat. Ya. Tadi kan Mayor Enik ini menyampaikan kalau sudah pensiun ingin kembali ke Ponorogo. Ya. Apakah ingin melanjutkan seperti almarhum suami? Ya. Mengabdikan dirinya di desa? Ya kemungkinan ya saya nanti ngelihat warganya, barangkali ada antusias warga yang mungkin tinggi terhadap saya pun apa saja amanah yang saya harus kerjakan, di sana juga masih bermanfaat. Saya ingin mempersembahkan sama sisa usia saya kepada warga yang masih membutuhkan gitu. Mayor berkenan untuk kita kirimkan Al-Fatihah untuk suami almarhum. Untuk suamiku tercinta almarhum Bapak Rudianto bin Raswid, semoga sudah ada di surga. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya berpesan kepada warga Desa Bulakamba, mudah-mudahan tidak berhenti berkarya, teruslah berkarya yang sudah diukir oleh almarhum, dan saya mudah-mudahan bisa diteruskan dan Bulakamba lebih maju. Terima kasih. Mayor sudah menjadi anggota KOAL dari tahun 90-an
Dan sekarang sudah 2024. 24 ya. Ada perbedaan gak nih dari zaman ke zamannya? Banyak sekali perbedaannya ya ketika saya baru masuk itu, terutama saya kan waktu itu korpnya kan PDK. PDK itu komputer ya. Jadi di sana yang namanya komputer aja saya baru tahu. Ya, baru tahu oh ini toh namanya komputer itu gitu. Dan jalannya komputer itu nggak seperti sekarang. Sekarang kan udah Pentium ya. Jadi kalau dulu itu masih pakai DOS. Masih Ya, DOS. dimasukkan gitu, ada kayak kepingan tipis gitu dimasukkan ke apa namanya CPU-nya itu masih bunyi seperti itu ya. Nah itu mau ke WS ya, Worldstar dari zamannya dulu itu kalau dibandingkan saat ini jauh. Jadi kalau dulu mau masuk ke Worldstar itu harus masuk dulu, dipancing dulu dengan DOS, dan programnya juga seperti itu. Kami diajari program tuh waktu itu COBOL ya, namanya COBOL, yang namanya membuat surat itu panjangnya luar biasa. Jadi harus titik-titik, harus jatuh di nomor ini, nanti run to dan sebagainya, to up dan sebagainya. Kalau saat ini kan sudah gampang ya. Apalagi saya tahun 2004 saya masuk sekolah perwira itu juga diajarin program. Jadi kalau waktu Bintara program dasar, kalau perwira adalah program lanjutan. Jadi pakainya itu form yang saat ini juga digunakan oleh program namanya, kebetulan saya juga berdinas sebagai Pak Banja Simak BMN. Saya lihat sekarang sudah memakai program itu. Jadi sekarang tinggal klik gitu aja. Program Simak ini adalah jadi gini, setiap pembelanjaan di Angkatan Laut ya, karena kami di Angkatan Laut, jadi setiap pengeluaran dana-dana yang keluar itu harus dimasukkan ke dalam sistem aplikasi yang namanya Simak BMN. Sekarang Sakti namanya ya. Dari tahun 2022 itu kami sudah menggunakan Sakti. Jadi keluar masuknya dana itu setelah dibelanjakan kita harus masuk ke sistem tersebut. Jadi sekarang sudah bagus sekali, sudah tertata rapi, terutama dalam komputerisasi ya. Kemudian sekarang juga kemarin yang terbaru saya mengikuti yang kalau belanja itu di ini dulu, di kemarin itu ada kursus di Selasar. Harus pakai list ya. Jadinya tidak seperti dulu kalau belanja sendiri. Sekarang sudah tertata rapi, sudah harus masuk, dan namanya komputerisasi sekarang ada namanya persediaan itu yang aset ya, penggunaan berjalan, tapi kalau aset itu adalah yang memang digunakan seperti televisi, seperti komputer, meja, kursi, itu namanya aset. Tapi kalau persediaan itu namanya seperti ATK, itu barang habis lah. Itu jadi kalau dibandingkan tahun 90 hingga tahun 2024 ini jauh banget dan sangat jauh. Sekarang udah lebih bagus, dan Kowal pun juga seperti itu, ilmunya lebih banyak lagi ya, dan maka itu harus tetap belajar. Seperti yang hukum yang saya ambil di fakultas yang kemarin baru selesai itu, hukum itu ternyata tidak itu saja ya, terutama pasal-pasal itu di mana ada perbuatan manusia yang berbeda, yang baru, itu akan tercetus pasal-pasal yang baru. Itu makanya seperti tahun 90 dibandingkan tahun 2024 itu sangat jauh berbeda dan sudah lebih maju lagi ya, gitu. Terima kasih Mayor sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan cerita dan kisah yang sangat inspiratif. Teruslah menjadi terang dan inspirasi dimanapun Mayor bertugas. Amin. Terima kasih banyak atas undangannya sebagai wanita inspiratif katanya ya. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit ilmu yang bisa saya berikan kepada masyarakat
terutama masyarakat Bulakamba umumnya, barangkali ada yang melihat video-video ini, umumnya pada masyarakat semuanya, bahwa KOWAL, Korps Wanita TNI Angkatan Laut adalah harus bisa semuanya ya, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, semuanya harus bisa, dan maka itu KOWAL adalah hebat. Ya, terima kasih. Kami segenap tim redaksi podcast Naval Untold Story mengucapkan hari ulang tahun ke-61 Korps Wanita Angkatan Laut. KOWAL Jaya, Jalo Seva, Jaya Mahe. Terus saksikan podcast inspiratif TNI Angkatan Laut Naval Untold Story. Go, go, go! Terima kasih Mayor. Sama-sama, terima kasih atas undangannya sebagai Ya. wanita inspiratif. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.